Barangkali Tuhan menciptakan planet bumi memiliki dua paru-paru. Sebelah kiri adalah hutan hujan, sedangkan sebelah kanan adalah hutan mangrove. Demikianlah gambaran akan betapa pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kelangsungan planet bumi serta segala makhluk hidupnya. Mangrove dengan daya serap dan kemampuan menyimpan karbon yang sangat baik, mempunyai peran krusial dalam menyediakan udara bersih bagi manusia. Bahkan, keberadaan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim bumi secara keseluruhan. Fungsi lain dari mangrove adalah menjaga wilayah pesisir dari abrasi, bahkan tsunami. Ekosistem mangrove yang baik akan menyediakan bermacam kebaikan bagi masyarakat di sekitarnya. Mangrove adalah tempat yang sangat disukai bermacam flora dan fauna sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, dan bertempat tinggal. Beberapa bagian dari mangrove dapat pula dimanfaatkan sebagai komoditas dagang. Di beberapa tempat, ekosistem mangrove menjadi daya tarik wisata edukasi dan rekreasi. Beragam manfaat positif dari mangrove tersebut membuat negara kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia adalah pemilik ekosistem mangrove terluas di dunia. Lebih dari 3,4 juta hektar atau 23% populasi mangrove di planet bumi tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun begitu, luas hutan mangrove terus menurun setiap tahunnya. Mayoritas diakibatkan oleh alih fungsi lahan di kawasan pesisir. Data nasional mencatat bahwa sekitar 50% hutan mangrove di Indonesia berada dalam keadaan kritis. Maka tentu diperlukan penanaman rutin setiap tahun untuk mengembalikan luasan lahan serta fungsi hutan mangrove di Indonesia. Sebagai langkah antisipatif dan konstruktif, maka pemerintah Republik Indonesia memasukkan kebijakan nasional pengelolaan mangrove Indonesia ke dalam RPJMN 2020-2024. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia mencanangkan target penanaman mangrove seluas 600.000 hektar dalam 4 tahun ke depan. Tanpa diduga, pandemi virus COVID-19 menghantam dunia pada awal tahun 2020. Tanpa terkecuali termasuk Indonesia juga terkena dampaknya. Semua sektor merasakan imbas dari pandemi yang membuat perekonomian mengalami penurunan berkepanjangan. Masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan ikut merasakan bagaimana penurunan daya beli masyarakat sangat berefek pada merosotnya transaksi jual beli hasil laut yang mereka upayakan. Meski dihadapkan pada tantangan pandemi virus COVID-19, reforestasi mangrove tetap berjalan bahkan diakselerasi dengan menjadikannya sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pelaksana kegiatan padat karya penanaman mangrove seluas 15.000 hektar dengan melibatkan kelompok tani hutan atau KTH yang tersebar di 34 provinsi. Dari area tanaman seluas itu, KLHK menargetkan dapat menyerap 30.000 tenaga kerja dari 863 kelompok masyarakat atau POKMAS yang terlibat sebagai tenaga pelaksana dalam PKPM. Jumlah tersebut setara dengan 1,5 juta hari orang kerja atau HOK. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo sebagai satuan kerja di bawah KLHK menjadi penanggung jawab padat karya penanaman mangrove di wilayah daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Area penanaman seluas 316 hektar tersebar di 2 kabupaten, yakni 5 titik lokasi di Kabupaten Gresik dan 3 titik lokasi di Kabupaten Lamongan. Area penanaman Kabupaten Gresik berada di Desa Manyar, Randu Boto, Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, dan Banyu Urip. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan berada di Desa Labuhan, Lohgung, dan Sedayu. Kegiatan padat karya mangrove ini dalam rangka upaya pemerintah untuk penyelamatan ekonomi negara, ya, dan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berdampak adanya COVID-19 ini, hingga tetap berupaya untuk berusaha ekonomi masyarakat tetap jalan. Padat karya penanaman mangrove sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional menjadi tindakan nyata yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan daya beli dan memperbaiki perekonomian masyarakat pesisir dalam menghadapi pandemi yang belum kunjung usai. Reforestasi mangrove yang dilaksanakan harus bisa memberi manfaat ekonomi untuk masyarakat dan manfaat ekologi kepada alam.
Dua hal tersebut diharapkan berjalan selaras sehingga pemulihan ekonomi nasional padat karya penanaman mangrove dapat terlaksana secara optimal. Untuk mewujudkannya, tentu perlu adanya keterlibatan dan komitmen dari masyarakat sekitar pesisir yang menjadi lokasi penanaman mangrove. Forum diskusi rutin dilakukan untuk menangkap aspirasi dari masyarakat yang nantinya dapat diserap dan diterapkan dalam pelaksanaan PKPM. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal perencanaan sampai eksekusi di lapangan dengan menjangkau sebanyak mungkin kalangan. Perempuan melaksanakan pekerjaan di daratan seperti pengecatan patok air serta penyiapan bibit. Dan untuk penanaman, sebagian besar dilakukan oleh lelaki. Diharapkan, manfaat dari pemulihan ekonomi nasional padat karya penanaman mangrove ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di sekitar lokasi penanaman. Dapat merasakan manfaatnya karena menambah pendapatan keluarga dari adanya pengecatan ajir dan penyuiran tali rafia. Kreativitas serta kearifan lokal sangat berperan besar dalam kelancaran pelaksanaan penanaman mangrove. Selain paham kondisi medan, masyarakat sekitar pesisir juga berinovasi membuat berbagai macam peralatan penunjang yang mempermudah proses penanaman dan memperbesar peluang hidup tumbuh besar dari mangrove yang ditanam. Pada tahun 2020, jumlah mangrove yang ditanam di wilayah kerja BP Das HL Solo sebanyak 1.569.500 bibit mangrove, mampu menyerap 1.028 tenaga kerja dengan 35.712 hari orang kerja atau HOK dan pagu anggaran yang dialokasikan sebesar 7,8 miliar. Perencanaan matang, dukungan dana, dan kebijakan dari pemerintah akan terasa sia-sia tanpa kerja bersama dan komitmen dari masyarakat serta pemerintah daerah. Karena kerja sama semua pihak yang terlibat, pada akhirnya akan menjadi kunci utama bagi munculnya rasa memiliki terhadap alam, sehingga kepedulian untuk menanam, merawat, dan menjaga ekosistem mangrove juga tumbuh di hati masyarakat. Yang tentunya ekosistem mangrove akan berdampak terhadap hasil-hasil yang lain. Untuk pengembangan ekonomi di sektor real, dia akan berkembang di ekologinya, dia akan berkembang ekonomi dari ikan, dari kepiting dan lain sebagainya. Itu yang kami sangat berkomitmen karena pernyataan itu murni dari mereka. Insya Allah lah BP Das Solo akan tetap mendukung dan tetap mendampingi.